binasakan kau. Hang Cinda, kembalikan prasasti yang sudah kau curi. Tidak akan. Tidak boleh. Lihat, ada sesuatu yang datang. Busuk. Dia datang untuk membantu kita. Bantu kami, kalian akan dihabisi. Ayo habisi mereka. Diam kau. Apa? Kau sudah terluka masih bisa bicara, ha? Masih berani bicara. Alin, sebaiknya kita bantu Gumara. Luar biasa sekali ilmunya. Dia begitu cepat dan juga begitu licin. Karina, cepat bantu Humbalang dan Libubu. Biar saya menghadapi dia. Cepat! Iya, Kamara. Tunggu. Alim. Atuh Alang. Kalian itu jangan dulu banyak bergerak. Karena kalian itu terluka diserang oleh Datuk itu. Datuk itu memang sangat licik. Lebih baik sekarang kalian pulihkan saja diri kalian dulu. Aku yakin, Kamara pasti bisa mengalahkan dia sendirian. Ya, lebih baik sekarang kita pulihkan dulu luka dan juga tenaga kita. Baiklah. Tapi kita harus tetap mengawasinya. Orang itu bukan orang biasa. Aku yakin dia bukan seorang pendekar biasa. Luar biasa. Aku belum pernah menemukan lawan yang bisa menandingi pukulanku seperti tadi. Sepertinya kamu adalah ksatria yang memiliki kekuatan hebat. Dan pertarungan ini akan berjalan begitu lama. Bagaimana kalau kita berdamai saja? Gumara, Kita tidak saling mengenal. Dan kita tidak memiliki dendam. Tujuan saya datang ke sini untuk mengambil prasasti yang dicuri oleh perempuan tersebut. Aku pun hanya menginginkan siluman itu. Sepertinya tujuan kita berbeda. Kita bisa berjalan berdampingan. Ya, dan saya hanya akan mengambil prasasti tersebut. Silakan. apalagi yang ingin kalian lakukan terhadap kami? Kalian mau membunuh kami? Hah? Ternyata kau tak sesatria seperti yang diceritakan banyak orang, Gumara. Kau akan menyerang kami yang sudah terluka ini. Tenang, saya tidak akan menghabisi kalian. Saya hanya ingin mengambil prasasti yang berada di dalam tubuh Hang Cinda. Jangan. Aku mohon jangan. Jangan.
Aku akan menuruti keinginan kau. Aku akan pergi, tapi jangan ambil prasastiku. Aku mohon tolong, jangan diambil. Gumara, Iya. tolong jangan. Sakit. Oh, tolong. Jangan bergerak. Jangan berani-berani kau ikut campur. Kalian berdua tetap di tempat. Kalau tidak mau kami habisi. Prasasti sekarang sudah kita dapatkan. Baik, kita kembali. Kamara, aku mau pulang. Aku ingin belajar banyak dari Datuk Sanca itu. Sepertinya dia orang yang sangat sakti. Karina, kau itu sudah diangkat menjadi putri Balaputra Dewa. Seharusnya kau ikut mengantarkan prasasti ini. Baiklah, aku akan ikut Alim. Prasasti, Gumara kembali kau. Aku butuh itu. Aku mohon. Datuk Sanca, kami pamit dulu. Selanjutnya, terserah Anda. Aku izinkan kalian semua pergi. Kecuali dia. Tidak. Kami tidak mau meninggalkan dia sendiri di sini. Itu pilihan kalian. Ayo, aku antarkan kalian keluar. Aku mas, aku tidak kuat. Terima kasih sudah mengantarkan kami. Keluarlah kalian. Aku akan membukakan pintu dari dunia ilusi yang telah aku ciptakan selama ratusan tahun ini. Karena tanpa bantuan aku, kalian tidak akan bisa keluar dari sini. Tak perlu kau sombong, Datuk. Kami bisa masuk ke sini tanpa bantuan kau. Itu artinya kami bisa keluar dari sini pun tanpa bantuan kau. Benarkah itu? Kau ingin mencobanya? Jika kau berhasil melakukan itu, aku akan menjadi abdi kau untuk selamanya. Tak perlu kau menjadi abdiku. Tak butuh aku. Gumara, ayolah, cepat kita keluar dari sini. Muak aku lama-lama lihat kepala ular satu ini. Dipikir dia ini siapa? Kita dianggapnya adalah kesatria rendahan. Kita ini harimau, Gumara. Kita ini raja hutan. Malang, sudahlah. Jangan menilai negatif dari niat baik seseorang. Kau ini tak sadar ya, Gumara? Dia ini sudah merendahkan kita. Sudah mengecilkan kemampuan kita. Dipikirnya tanpa dia kita tak bisa keluar dari sini. Limbo Bu Karina, kenapa kalian diam saja? Ayolah kita pergi dari sini. Atu Alang, kenapa harus terburu-buru seperti ini? Lagi pula, apa salahnya kita menerima tawaran dari Datuk Sanca ini, Atu? Onde, tak ngerti-ngerti kalian ya. Dia ini sombong betul. Dia ini menganggap tanpa dirinya kita tak bisa keluar dari sini. Itu artinya dia mengecilkan kemampuan kita. Tidak, Atu. Aku yakin, bukan begitu maksud Datuk Sanca tadi. Onde, lama betul lah kalian ya lah. Lang! Lang! Ternyata mereka ingin main-main dengan aku. Dasar ingin muda. Mereka belum tahu siapa aku sebenarnya. Malang, tunggu. Sebenarnya ada apa dengan kamu? Kenapa kamu malah menarik-narik kita dari masalah itu? Apa kamu sadar? Itu bisa membuatnya jadi tersinggung. Baguslah kalau dia tersinggung. Biar dia tahu bagaimana rasanya sakit hati. Tunggu dulu, Atu Alang.
Lagi pula yang dia tawarkan tadi itu hanya memberi kita jalan supaya kita itu bisa keluar dari padepokan ini. Karena dia itu tidak mau kalau kita terlalu lama di dunia ilusi seperti ini. Itu tidak salah kan? Kalian dengarkan baik-baik dan pikirkan baik-baik. Macam mana aku ni nak senang hati sama dia? Awal jumpa kita saja sudah tak baik kesannya. Belum bicara ABCD, sudah main serang-serang saja. Maka betul itu. Siapa dipikirnya dia tuh? Kau benar juga lah. Kalau saya ingat soal itu, saya dibuatnya cukup kesal juga. Tapi kita sendiri sudah masuk ke padepokan dia tanpa izin. Kenapa kita tidak mulai dari sana saja? Sudahlah. Kalau hanya untuk keluar dari tempat ini, aku yakin kita sendiri bisa kok. Tak perlulah kita mendapat bantuan dari ular sombong itu. Kumara, aku yakin kau bisa menemukan jalan keluar dari sini. Ayolah Kumara. Apalagi yang kau tunggu? Kenapa kau menatap aku macam itu? Sudahlah, gunakan kekuatan pikiran kau tuh. Aku yakin kau bisa mengalahkan kekuatan ular sanca itu. Alang benar, Gumara. Kalau hanya untuk memecahkan dunia ilusi ini saja, saya yakin kau bisa memecahkan teka-teki ini dengan pikiran kau. Itu benar, Kumara. Kau ingat tak, waktu kita pertama kali ketemu, kau bisa mematahkan ilusi yang aku ciptakan dengan mudah. Dan aku yakin dengan kekuatan kau yang sangat besar ini, kau juga bisa mematahkan ilusi murahan ini, Kumara. Ayo, Kumara. Kita balas kesombongan dengan kesombongan. Balang, kesombongan tidak boleh dibalas dengan kesombongan. Api tidak boleh dilawan dengan api. Itu memang tidak baik. Daripada kita pergi begitu saja, kenapa nggak kita kembali lalu minta maaf pada dia? Gila kau nih. Kenapa pula kita harus minta maaf sama ular? Kita sudah masuk ke sini tanpa izin. Kita sudah masuk ke padepokan dia. Kita menghancurkan padepokan dia tanpa alasan yang jelas, yang tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Dan dia masih dengan baik hati menawarkan kita jalan pulang. Kurang baik apa dia? Dia kurang sombong, Kumara. Sudahlah, saya tidak mau berdebat dengan kamu. Sekarang kamu harus minta maaf dengan dia. Apa-apaan nih, Kumara? Maaf, Atu. Tunggu sebentar. Balang, kau minta maaf lah. Atu, maaf. Maafkan. Cukup. Aku sudah menawarkan bantuan kepada kalian. Tapi kalian tidak menerimanya dengan baik. Jadi maaf. Silakan kalian cari pintu keluar dari sini sendiri tanpa bantuan dari saya. Atu saja. Astaga. Gumara. Apa tadi dia kesal? Dia bukan hanya kesal. Dia marah dengan kita. Sampai dia sendiri tidak mau membukakan pintu keluar untuk kita semua. Lalu bagaimana ini, Gumara? Kau pasti bisa kan mencari jalan keluar dari sini. Limbobo tidak akan semudah itu untuk bisa mencari jalan keluarnya. Dia sudah menciptakan ruangan ilusi tersebut selama ratusan tahun. Jadi tidak mungkin begitu saja mencarinya. Baru kali ini aku melihat Kumara yang mudah putus asa. Tak sangka. Kalian berdua ini harimau. Kenapa kalian ini mudah betul putus asa? Kalau kita belum mencoba, kita tidak akan tahu. Pasti ada jalan keluarnya. Saya suka dengan semangat kamu, Balang. Tapi saya tidak suka dengan sikap kamu barusan tadi. Seharusnya kamu menggunakan akal sehat kamu. Jaga emosi kamu. Jangan karena sikap kamu seperti tadi, kamu bisa merugikan kita semua. Ayo, kita cari jalan keluar. Kita berusaha. Alah, ular tetap sajalah ular, Alim. Waalaikumsalam. Ya Allah, Nak. Ini. Rata. Kamu kenapa, Nak? Tadi Karata diserang Karindu, Andung. Ya ampun. Kenapa jadi begini? Kenapa kau ikut-ikutan masalah ini, Ratna? Aduh, Ratna tidak apa-apa, Andung.
Hanya sedikit nyeri saja. Mbak Medi, Iya, Dok. minta air putih lah, tolong. Iya, Dok. Sebentar, Dok. Mana siluman licik itu, Rajo? Dia pikir dia itu siapa? Berani-beraninya dia melukai cucu Andong. Mereka sudah kabur, Andung. Mereka semua pengecut. Mereka sengaja memukul Ratna agar memecahkan konsentrasi saya. Kalau tadi Ratna tidak ada di situ, mungkin mereka semua sudah binasa sekarang. Oh, ini mana? Benar. Ini, Dok. Coba kau minum nasi ya. Ini minum, Ratna. Gimana? Kau udah dihabisi? Selamat sore, aku Rajo. Selamat sore semuanya. Wah, tak seperti biasanya kalian berkumpul di sini. Apa karena menunggu kedatangan aku? Maaf Pak Zayadi. Pak Zayadi pakai minyak wangi apa? Nyengat betul. Laila sayang, Iya, Pak Jai, sayang. Astagfirullahaladzim. cobalah kau buatkan kopi buat aku ya Laila sayang ya. Iya, baik, Pak Jai. Baik kau sekarang. Hei, saya peringatkan sama kau untuk saat ini. Jangan pernah dekat-dekat sama Mak Medi, Andung Baya, dan adik saya. Karena pengaruh pelet yang dikirimkan oleh Rindu dan Gora itu masih ada di mereka semua. Dengar tak? Lihat mata saya gini. Tapi atuh, baik. Iya, mati aku. Aduh, baik. Iya tuh, mati. Iya tuh. Iya. Bidadariku. Bidadariku. Apa? Kau panggil aku babu? Bukan. Kau bidadariku. Kau sungguh sangat cantik tiada tara. Mengalahkan kecantikan semua wanita dimanapun. Bidadariku, sesungguhnya engkau turun dari kayangan mana, sayang? Maukah kau jadi istriku? Apa? Kau mau minta makan? Bukan, sayang, bukan. Aku ingin kau jadi istriku, jadi istri. Aku tidak mau jadi istrimu. Kau mau ikut aku? Kebetulan aku sedang hobi masuk jurang. Apa dia? Mau buta. Kita lihat saja. Buyang cintaku, aku mencintai kamu dan mau dibawa kemanapun, tapi jangan sadis macamku. Jangan dibawa ke jurang. Kau mestinya menerima cintaku karena aku sudah mengabaikan semua cinta para wanita kumayan yang cantik-cantik. Begini saja. Kau mau ikut aku ke alam kubur? Ayo ikut. Ayo. Iya, aku ikut. Ayo ikut aku. Iya. Ayo. Tolong. Buyang cintaku, tunggu. Tolong aku, pangeranku. Aku kan bidadarimu. Ada lelaki yang mengejar-kejarku, mengajakku menikah. Tolong aku.
ini mau apa? Yang bidadariku, janganlah kau abaikan cintaku. Menikahlah engkau denganku. Aku, I love you, I love you, I love you. Tolong. Aku tidak mau menikah denganmu. Aku kan masih sekolah. Takut. Tongcing. Ya, bidadariku, cantikku, cintaku, jangan pergi, tunggu aku, menikahlah dengan aku, tunggu. Tongcing. Ilusi dari Atu Sanca ini tidak bisa saya pecahkan. Payah betul kau nih, cepat kali kau nih menyerah. Cobalah lagi. Kamu ingat Karina, kalau kamu memang bersungguh-sungguh belajar, kamu akan mendapatkan nilai 10. Dan jika kamu sungguh-sungguh juga mengejar ilmu silat, kamu akan mendapatkannya. Tapi selama ini, kamu hanya setengah-setengah saja. Lama betul lah, sebut saja apa rencana kau Kumara. Untuk menemukan jalan keluar ya, kita gunakan kekuatan otak Karina. Kamara menyuruh aku untuk memecahkan teka-teki ilusi ini. Kamu harus bisa berkonsentrasi, Karina. Teka-teki ini, kuncinya harus konsentrasi dan fokus kepada jalan keluar. Baiklah, akan aku coba Kamara. Semuanya ikut aku. Datuk Sanca, tolong lepaskan dia. Kau sudah hebat. Buat apa lagi mengambil sisa kekuatan yang tak seberapa itu? Lepaskan aku. Kekuatanku tinggallah setipis sayap nyamuk. Janganlah kau tega seperti ini. Lepaskan aku. Tidak akan. Pandangan aku tidak akan tertipu lagi oleh perkataan kalian. Sekarang, sebaiknya kalian pergi. Aku tidak mau konsentrasi aku terganggu ketika aku mengambil kekuatan siluman seperti kamu, Anjina. Jangan, aku mohon. Kamu itu terlalu kejam dengan kekuatan sebesar ini. Tolonglah aku. Sekarang, kalian keluar dari sini. Jika kalian tidak mau pergi, aku akan habisi kalian. Jangan tinggalkan Aku paling benci dengan siluman. Baiklah, kami pergi. Aku antar kalian. Ya, Kumbang, jangan tinggalkan aku. Kumbang! 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 Aku tidak tahu. Aku terluka. Aku terluka. Ragaku luka. Kumbang! Ah! Kumbang yang aku anggap bisa setia padaku ternyata mengkhianatiku pula. Habis sudah. Kalian lurus saja. Ikuti jalan ini. Dan ingat, jangan berbelok-belok. Apapun yang terjadi. Mengerti kalian?
harus cepat pergi dari tempat ini, Kirotan. Ya, tapi Datuk Kumbang, bagaimana dengan keadaan Nang Cinta? Aku yakin dia akan selamat. Kalaupun dia tak selamat, dia sudah tak ada artinya lagi buat kita. Yang penting kita menyelamatkan diri kita dulu sekarang. Ayo. Ya, baik. Kenapa aku sulit sekali untuk berkonsentrasi? Sebenarnya apa yang terjadi dengan diriku? Cincin dari Pamar. Kenapa setiap saat aku selalu kepikiran oleh Pamar? Padahal tidak ada yang salah dengan hubungan kita berdua. Iya, Atu Cahaya. Aku harus menemui dia. Karena dialah satu-satunya orang yang bisa membuat hatiku tenang pada saat aku gelisah seperti ini. Menyingkirlah kalian semua dari sana. Hei, kalau kalian tidak pindah dari tempat kalian semedi, bagaimana kami bisa menemukan pintu keluar? Kami tahu kalau kalian-kalian ini pasti menjaga pintu keluar dari padepokan ini, kan? Beraninya kalian memerintahkan kami. Kami tidak akan biarkan orang masuk tempat ini. Apalagi orang asing seperti kalian. Justru itu kami ini mau keluar. Iya. Daripada membuang-buang waktu kami, lebih baik sekarang kalian menyingkir dari sini. Kalian sudah masuk wilayah terlarang. Jadi, tidak bisa keluar begitu saja. Alim, inilah saatnya. Kita basmi ular ular seperti janji kita kemarin.
yakin kalau pintunya itu pasti ada di sini. Ya sudah, coba kamu berkonsentrasi lagi. Temukan jalan keluar itu. Iya, Kamara. Bagaimana Karina? Tunggu, sudah. Jangan ganggu konsentrasi dia. Apa yang terjadi, Gumar? Apa Karina sudah menemukan pintu keluarnya? Nampaknya itu memang pintu keluarnya. Ayo kita coba. Aku berhasil! Aku berhasil! Kamara, Atu Alang, Alim, aku berhasil! Aku berhasil menemukan jalan keluarnya. Jujur, kakak sangat bangga memiliki adik seperti kamu. Iya Karina, saya juga tidak menyangka kalau ilmu kau bisa sehebat itu. Awalnya juga aku itu ragu, Alim. Tapi berkat motivasi dari Kamara, ternyata aku bisa melakukannya. Betul sekali. Yang penting kita tekun dan memiliki keyakinan. Ya sudah, kita harus kembali ke Kumayan secepatnya. Kita harus mengembalikan prasasti ini kepada Raja Balaputra Dewa. Karena prasasti ini sangatlah penting. Ini adalah bagian dari sejarah masa lalu. Kau benar, Gumar. Kita harus mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau benda-benda seperti ini berada di tempat yang tidak semestinya, takutnya nanti akan merubah sejarah. Karina, tolong kamu pegang erat-erat prasasti ini. Dan saat kamu naik punggung harimau saya, tolong kamu tetap menjaga itu. Maaf Kamara, tapi nanti aku mau naiknya ke punggung Alim aja boleh ya? Ya sudah, terserah kamu saja. Tapi yang penting, prasasti tersebut harus tetap kamu pegang dengan erat. Ya. Ayo, kita berubah menjadi harimau sekarang. Ki Cahya, ya, baru pertama kali ini aku menginjakan kakiku di Gunung Anjasmoro. Sama, Ki. Yang aku tahu, apabila ke selatan, kita akan menjumpai Gunung Argowayang, Gunung Arjuno, dan Gunung Wilerang. Ya, masih banyak sekali tempat-tempat yang harus kita kunjungi. Konon, di Gunung Anjasmoro ini adalah tempat di mana Raja-Raja Majapahit berburu. Ya, bahkan tempat ini adalah tempat terfavorit untuk berburu. Aku mencium sesuatu. Ya, kau lihat Ki Cahya? Kau lihat itu? Ya, wow, anak harimau yang cantik sekali. Tampaknya dia melihat juga ke arah kita. Ya, naluri hewan untuk menghindar bahaya sudah terlihat sejak mereka masih kecil.
Tenang. Aku adalah saudaramu. Aku hanya ingin membantu anakmu. Aku tidak menyangka sama sekali. Di wilayah ini masih ada harimau. Ki Cahya, habitat hutan di sini sudah banyak sekali yang rusak. Tapi deretan memanjang Gunung Anjas-Moro dari wilayah Jombang, Malang, sampai dengan Mojokerto. Wilayah ini masih sangat luas. Dan aku meyakini habitat harimau masih ada. Ya, semoga saja. Dan kita berharap mereka bisa terhindar dari ancaman tangan-tangan jahil manusia. Mari kita lanjutkan perjalanan ini. Aku ingin segera menyelesaikan perjalanan ini. Ki Tunggal, tujuanmu kali ini sebenarnya kemana? Sebenarnya aku ingin sekali ke Gunung Agung. Dan itu adalah tujuan utamaku. Gunung Agung, Bali. Ayo, kita lanjutkan perjalanan ini. Ki Cahya. Ayo. Cahya? Buka jubahmu, Ki. Atu Tunggal? Ya, Maafkan Pitatu. kau tidak perlu minta maaf. Kami hanya sekedar menguji ilmu silat yang kau miliki. Tapi sebentar. Kenapa Atuk Tunggal bisa ada di sini? Aku punya firasat buruk terhadap Kumayan. Makanya aku ikut Ki Cahya kemari. Sampai sejauh ini, keadaan Kumayan baik-baik saja, Atuk. Hanya saja ada gangguan dari Rindu dan juga Gora. Entahlah. Sementara ini aku akan bersemedi dulu. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di Kumayan. Baik, Atuk. Apa yang sebenarnya terjadi? Oh iya, Atuk Cahya. Ya, Kita ingin menanyakan sesuatu. boleh. Ini mengenai ramalan leluhur tentang Pita dan juga Pamara.
Apakah itu akan benar terjadi? Apa yang dikatakan para leluhur kita itu benar adanya. Bukan ramalan, melainkan prediksi jitu. Mereka telah mempersiapkan semuanya sejak awal. Lalu bagaimana mengenai cincin yang Pamara berikan untuk Pita? Pita merasa setiap kali Pita memakai cincin ini, Pita lemas dan juga pusing, Atuk. Memang benar, apabila kamu semakin dewasa, maka ilmu para inyi yang ada pada tubuhmu semakin bertambah. Pita, apakah kamu paham dengan Gatotkaca? Pita tahu, Atuk. Gatotkaca putra Bima. Dia memiliki ilmu yang sangat hebat. Bahkan pada saat dia masih di dalam kandungan, dia sudah dapat warisan ilmu Bima dari ayahnya. Selain itu, pada saat dia sudah dilahirkan, tali pusar tidak bisa dipotong. Iya, tali pusar Gatotkaca hanya bisa dipotong oleh bambu apus. Apakah kamu juga tahu tentang si Pitung? Kita tahu itu, Atuk. Si Pitung itu adalah pendekar dari Betawi yang tidak mudah dikalahkan oleh senjata tajam. Dan dia hanya bisa dikalahkan oleh peluru emas. Sangat benar. Maka semua pendekar yang ada sangat menghindari emas dan bambu apus. Penerawangan batinku mengatakan Dato' Sanca sedang memantrai Hang Cinda dan dia akan mengambil kekuatan Hang Cinda. Dato' Sanca, bukankah dia saudara seperguruanmu yang lama tidak muncul? Satu-satunya cara adalah Hang Cinda harus meninggalkan Andalas. Kalau tidak, Dato' Sanca akan terus mengincarnya dan terus mengejarnya. Pitaloka, kamu ikut bersama kami. Kami sangat membutuhkanmu. Kita pergi ke Padepokan Ular. Di sana memang kita sulit menemukan jalan keluar tanpa kecerdasan di atas rata-rata. Dan kau juga memiliki kalung mutiara hijau yang bisa melindungi kita di dunia ilusi. Dan yang bisa keluar dan masuk di dunia ilusi Padepokan Ular adalah kau, Pitaloka. Baik, Atuk. Kalau Pita bisa membantu, Pita pasti akan membantu Atuk. Sebaiknya kita harus pergi sekarang. Pitaloka, kau bawa kami ke arah pintu keluar. Kau sebagai petunjuknya. Baik, Atuk. Saya bawa Hang Cinda keluar dari sini. Ayo. Atuk Tunggal, Atuk Cahaya. Pita bisa menghilangkan aura jahat Hang Cinda menggunakan kalung mutiara hijau yang Pita miliki.
Jangan kita, jangan. Kamu memang bisa membuat Puyang mau gila. Tapi ilmu Hang Cinda di atas Puyang maut. Kalau kamu paksakan, ini akan berbahaya. Biarlah kami berdua yang menyelesaikan urusan ini. Ya, kita harus segera mengambil kekuatan Hang Cinda sebelum dia sadar dari pingsannya. Ini kesempatan yang baik, tidak boleh kita sia-siakan. Karena Datuk Sanca telah mengambil aura kekuatan Hang Cinda. Benar, Kitunggal. Dia yang mengawali dan kita yang melanjutkan di sini.